Nah, sekarang kita akan membahas ke tak terhitungan himpunan bilangan real. Maksudnya apa ya? Kita ingin menunjukkan bahwa himpunan bilangan real itu tidak terhitung. Yang akan kita manfaatkan ialah sifat interval bersarang. Jadi yang pertama, untuk menunjukkan himpunan bilangan real tak terhitung, kita akan menunjukkan bahwa himpunan 01 yang merupakan subhimpunan bagian dari bilangan real itu tidak terhitung. Artinya kalau yang kecilnya aja sudah tidak terhitung, maka ini si himpunan bilangan real yang memuat 01 juga pasti tidak terhitung. Buktinya dengan kontradiksi ya, kita misalkan kalau kita andaikan si himpunan tutup 01 ini terhitung. Kalau terhitung artinya apa? Artinya kita dapat mengurutkan semua anggota dari I dan kita tuliskan kembali gitu dengan ya X1 siapa, X2 siapa, dan seterusnya gitu. Kita menemukan formula untuk mengurutkannya lah gitu ya. Nah, sekarang untuk kita gunakan sifat interval bersalang. Kalau kita pilih sub interval tutup I1 ya, interval tutup ya, sub interval tutup I1 di mana X1-nya itu bukan anggota I1. Ya, kemudian kita pilih sub interval tutup I2 ya, himpunan bagian dari I1, X2-nya nggak ada di I2. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau kita lakukan terus menerus, maka kita akan memperoleh barisan interval tutup bersarang yang ini ya, I1 subset I2 subset I1 gitu ya, dan seterusnya, di mana xn-nya itu bukan anggota IN ya. Untuk setiap n itu xn tidak dimuat oleh IN, padahal katanya bisa didaftarkan di sini ya. Ini sifatnya. Nah, kemudian berdasarkan sifat interval bersarang, karena di sini sub interval tutup gitu ya, terbatas, kita punya C anggota I, sehingga si C-nya itu terkandung di di setiap interval gitu ya, di setiap IN untuk setiap n yang kita punya. Artinya kalau si C-nya itu terkandung di setiap IN, C ini nggak akan mungkin sama dengan si XN, karena XN-nya itu tidak terkandung di setiap IN gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau sisinya itu tidak sama dengan XN, artinya enumerasi atau cara kita mengurutkan yang ini tuh belum lengkap gitu. Nggak memuat sisi, karena kan ini isinya kan X1, X2, X3 ini semua yang didaftarkan, tapi apapun yang didaftarkan itu tidak akan memuat sisi, padahal sisi ini harusnya ada di dalam sini, tapi kita cari yang mana juga nggak ada gitu. Ya, jadi ada kontradiksi di sini. Artinya pengandaian kita tuh salah, haruslah himpunan 01 tuh tidak terhitung. Akibatnya himpunan bilangan real juga tidak terhitung. Nah, si kantor juga membuktikan, Pak Kantor juga membuktikan bahwa himpunan bilangan real itu tidak terhitung dengan argumen diagonal ya, yang menggunakan representasi desimal dari bilangan real. Maksudnya lagi-lagi ya, dengan cara menunjukkan bahwa interval 01 itu himpunan tidak terhitung. Lagi dengan kontradiksi, yang kedua caranya gini. Misalkan ya kita andaikan si himpunan 01 itu terhitung, maka kita dapat mengurutkan semua anggota I ya, dikumpulkan, kita menemukan cara pengurutannya, X1 siapa, X2 siapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang tidak menggunakan interval bersarang, kita gunakan representasi desimal. Karena X-nya ada di antara 01, maka X-nya itu bisa ditulis sebagai 0, sekian gitu ya. Si B1 ini angka, B2 angka, B3 angka, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita punya X1 anggota 01 punya representasi 0, sekian gitu ya. Kita sebut aja indeks digit pertama B11, digit kedua B12, B13, B1N gitu, dan seterusnya. Ini sekali lagi ini bilangan, X2 juga begitu, 0, sekian, X3 begitu, Xn juga begitu. Nah, kita definisikan Y sama dengan 0, Y1, Y2, Y3, Yn dengan Yn-nya itu 2, kalau Bnn besar sama dengan 5, 7 Bnn kurang dari sama dengan 4. Maksudnya ngomong apa coba? Jadi gini, niatnya dia ialah dia ingin mendefinisikan satu bilangan ya, yang bilangan itu nggak ada di sini. Nggak ada di sini nih. Dicari-cari gimana caranya. Caranya ialah dia mau ngambil definisikan si Y sebagai satu bilangan baru 0, sesuatu juga, tapi si 0, sesuatu ini kan nggak muncul pointernya. Si 0, sesuatu, si 0, sesuatu ini itu isinya
ingin dibuat berbeda dengan yang dari di sini. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya ialah gimana caranya ialah digit pertama itu dia lihat si X1 ya, yang di sini, kemudian dia ganti si digit pertama itu, si X1 ini kan udah diurut gitu ya, si X1 nya di sini B11 kalau seandainya lebih besar atau sama dengan 5 ganti 2 gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau lebih kecil sama dengan 4 gitu, 7 gitu, misalkan dia nulisnya gitu ya, dia nulis, nah di sini kita kasih nama Y1. Kemudian si Y2, siapa Y2? Kita lihat X2 B22 ganti ya, di sini kita tulis Y2, entah apa ini bilangannya ya. Kemudian yang di sini Y3, nah di sini yang kita ganti antara 2 atau 7 ya, di sini juga siapa Y3 ini antara 2 atau 7 gitu, dan seterusnya. Jadi karena caranya kita untuk mengkonstruksi si Y itu memang mencari-cari dari sini itu dibedakan gitu. Kalau sama gimana ya, lihat lagi X4, lihat lagi X5 gitu. Terus dibedain di sini. Kita bisa lihat bahwa nggak akan sama gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa si Y-nya ini akan selalu berada di antara 0,2 atau si 0,8 kan. Karena si segede-gedenya yang digit pertama itu 2, kemudian sekecil-kecilnya 2, sebesar-besarnya ya 7 gitu. Jadi ada di antara 0,2 dan 0,8, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa si Y-nya ini benar ada di 0,1 gitu ya. Kemudian si Y-nya gak akan sama dengan XN gitu, karena apapun representasi XN-nya, digit ke N-nya ini kita ganti gitu ya. Jadi si YN-nya itu gak akan pernah sama dengan si BNN gitu. Nah ini artinya enumerasi I itu belum lengkap karena si Y-nya itu dengan cara konstruksi kita belum termuat di sini ya, adanya kontradiksi. Artinya pengandaian kita salah, haruslah interval tutup 01 itu tidak terhitung. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat